Jadi hal yang melatar belakangi penulis dalam penelitian ini didasari karena kawasan wisata Anyer merupakan tujuan atau salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Serang, sehingga keberadaan eh, penginapan atau hotel-hotel serta rumah makan atau restoran ini menjadi penting keberadaannya. Sisi lain, karena keberadaan kedua tempat ini sebagai pendapatan asli daerah di Kabupaten Serang itu tersendiri. Adanya selisih antara relasi penerimaan pajak hotel serta selisih antara penerimaan pajak hotel ataupun selisih antara penerimaan pajak restoran dengan target penerimaan pajak restoran mengindikasi bahwa potensi yang ada ini belum tergali secara optimal. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tata kelola keuangan pemerintahan dengan mengambil studi kasus tata kelola keuangan yang ada di kabupaten atau kota Serang yang berfokus pada pajak hotel dan restoran yang berada di sepanjang kawasan wisata Anyer. Rumusan masalah, identifikasi masalah yang ada, maka penulis mendapatkan suatu permasalahan, yaitu bagaimana potensi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan daerah di kawasan wisata Anyer. Kemudian tujuan penelitian kami yakni mengetahui pendapatan daerah kabupaten atau kota Serang dari segi pendapatan pajak hotel. Kedua, untuk mengetahui pendapatan daerah kabupaten atau kota Serang dari segi pendapatan pajak restoran. Dan ketiga, untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah tata kelola keuangan pemerintahan. Kemudian metode penelitian yang kami ambil yakni metode deskriptif kualitatif, yang mana metode ini digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu objek tertentu melalui data yang terkumpul melalui sumber-sumber yang ada, kemudian dianalisis secara mendalam sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan yang relevan dan bersifat general. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode studi kasus atau case study, yang mana penulis akan menyajikan sebuah kasus atau fenomena nyata dan menyelidikinya secara cermat dan mendalam dari kasus fenomena tersebut. Teknik pengumpulan data. Ada beberapa teknik pengumpulan data yang kami lakukan untuk menjawab dan memecahkan permasalahan yang ada. Yang pertama, teknik pengumpulan data yang kita lakukan adalah studi literatur, di mana teknik ini berkenaan dan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian dan mencari referensi teori yang relevan dengan kasus dan permasalahan yang ada. Teknik ini dilakukan dengan cara mencari data atau sumber yang tertulis di buku, artikel, jurnal, dan lainnya, sehingga informasi yang didapat dari studi kepustakaan ini menjadi acuan atau rujukan untuk memperkuat argumentasi yang ada. Kemudian yang kedua, teknik kedua yakni Focus Discussion Group atau FGD, yang seringkali dilakukan dalam perkuliahan. Tujuannya bukan hanya menyampaikan argumentasi peserta forum, tapi juga bertukar pikiran untuk sama-sama membantu memecahkan permasalahan yang ada. Pada dasarnya setiap daerah itu dituntut untuk memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya alam ataupun sumber daya manusia yang ada di daerah tersebut. Karena potensi-potensi yang ada di daerah ketika sudah dilakukan optimalisasi untuk dimajukan, maka itu akan berbanding lurus dengan pendapatan daerah yang ditempati. Karena pada saat ini tolak ukur dari maju mundurnya sebuah daerah, ya bagaimana daerah itu menjadi sebuah daerah yang produktif. Kita lihat di kawasan Anyer bahwasanya di situ sangat potensial mengenai wisata pantai di mana di situ memancing banyak wisatawan, yang imbasnya adalah banyaknya dibangun hotel-hotel oleh para investor, dan itu menjadikan Kabupaten Serang atau menjadikan Provinsi Banten memiliki pendapatan asli daerah lewat pajak dan restoran yang dibangun di kawasan Anyer.
Oleh karena itu, ketika semakin banyak hotel atau semakin banyak restoran yang dibangun, maka semakin banyak pula pendapatan asli daerah yang masuk ke kas daerah, yang nantinya pendapatan tersebut akan menambah APBD yang akan dialokasikan untuk dana keperluan operasional pemerintah, baik itu operasional birokrasi ataupun pembangunan yang sudah dicantumkan dalam program pemerintah. Selain itu, sama halnya dengan apa yang menjadi bahan penelitian kami, yaitu mengenai pendapatan asli daerah hasil dari pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Serang, khususnya di kawasan Anyer. Mengingat dengan adanya tempat wisata yang sudah lama menjadi destinasi kunjungan baik dari masyarakat dalam maupun dari luar kota, dan banyak didirikannya hotel-hotel dan restoran sebagai kebutuhan yang diperlukan di sebuah tempat wisata, sehingga itu merupakan pajak oleh pihak swasta yang nantinya akan menjadi pendapatan asli daerah Kabupaten Serang, dan itu menjadi kontribusi yang besar bagi pendapatan asli daerah Kabupaten Serang. Selain banyak pengunjung dari luar kota, banyak faktor yang mendukung seperti akses menuju ke tempat pariwisata yang relatif mudah, sehingga menambah ketertarikan wisatawan dalam kunjungannya ke kawasan Anyer. Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Serang menyebutkan pajak hotel di triwulan pertama baru mencapai 2,1 miliar atau sekitar 11,7% dari target 18 miliar pada 2019. Jika kondisi hotel tetap sepi hingga akhir tahun, maka target tersebut akan direvisi pada APBD Perubahan Dinas Pariwisata Provinsi Banten. Mencatat bahwa jumlah wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata pantai di Banten mengalami penurunan yang signifikan pada Idul Fitri 2019 sebesar 60% dibanding tahun 2018 akibat kejadian tsunami pada 2 Desember 2018 lalu. Pada libur Lebaran 2019, jumlah wisata yang mengunjungi wisata pantai di Banten tercatat dan tanggal 5 Juni sampai 9 Juni hanya sebanyak 3.409 sampai 299 wisatawan. Jumlah ini turun besar jika dibandingkan dengan jumlah kunjungan libur Lebaran pada 2018, tercatat 9.890 wisatawan. Data ini berdasarkan data kunjungan destinasi wisata air dan pantai terbuka di 4 kabupaten yang ada di Kota Serang. Di antaranya pantai daerah Kota Cilegon, Anyer Kabupaten Serang, Carita dan Tanjung Lesung Kabupaten Pandeglang, kemudian Sawana dan Bagedul Kabupaten Lebak. Akibat menurunnya pajak juga ikut menurun, lambat dalam relasinya karena penerimaan pajak yang tidak sesuai dengan target. Selain itu, mengenai pajak restoran di kawasan wisata Anyer Kabupaten Serang, berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah, bahwasanya pemerintah Kabupaten Serang pada tahun 2019 menargetkan pajak restoran sebesar 10 miliar rupiah. Tetapi hal tersebut tidak terrealisasikan secara penuh, hanya mendapatkan 55% dari target yang ada. Hal tersebut dikarenakan adanya penurunan jumlah pengunjung di kawasan wisata Anyer itu sendiri. Dari data yang ada dapat disimpulkan bahwa kawasan wisata Anyer sebagai daerah potensial di Kabupaten Serang menjadi salah satu penyumbang bagi pendapatan daerah Kabupaten Serang, mulai dari pajak restoran dan juga pajak hotel di kawasan tersebut. Hal ini tentu saja harus menjadi perhatian penting bagi pemerintah Kabupaten Serang agar terus mengoptimalkan dan juga mengembangkan kawasan wisata Anyer sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah bagi Kabupaten Serang.